Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Vina Umi Fadila Armayasari, yang kedua Nur Lali Rohmah, yang ketiga Duta Yanuar Pamungkas, dan yang keempat Ananda Oktaviani Subekti. Kami di sini akan menjelaskan mengenai rancangan praktikum gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Tujuan dari praktikum ini yaitu satu, mengetahui karakteristik dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang kedua, mengetahui perbedaan antara gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Hipotesisnya yaitu yang pertama, gelombang tali pada gelombang berjalan akan mempunyai besar amplitudo yang tetap atau konstan. Yang kedua, amplitudo yang terbentuk pada gelombang stasioner akan berubah-ubah tergantung posisinya. Yang ketiga, perbedaan antara gelombang berjalan dan gelombang stasioner yaitu pada amplitudo yang dihasilkan. Dan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gelombang berjalan dan gelombang stasioner adalah panjang tali, tegangan tali, dan besar gaya yang diberikan. Lanjut, landasan teori. Karakteristik gelombang berjalan yang pertama dibiaskan atau refraksi. Yang kedua dibelokkan atau difraksi. Yang ketiga dipantulkan atau refleksi. Yang keempat perubahan bentuk atau dispersi. Yang kelima digabungkan atau interferensi. Yang keenam polarisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nanda. Baik, terima kasih Mbak Laili. Yang selanjutnya ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan sendiri adalah gelombang yang mempunyai amplitudo tetap. Ini berarti titik-titik yang dilewati oleh gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo yang tetap. Lalu ada rumus gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan plus minus A sin 2pi dalam kurung T kecil per T besar plus minus X per lambda. Dan Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Next. Selanjutnya ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner merupakan hasil dari perpaduan dua gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Maksudnya, tidak semua titik yang dilalui oleh gelombang mempunyai amplitudo yang sama. Terdapat dua jenis gelombang stasioner, yaitu gelombang stasioner ujung bebas, di mana tidak mengalami pengembalikan fase. Fase gelombang datang serta pantulnya itu sama. Oleh karena itu, beda fasenya sama dengan 0. Persamaan gelombangnya yaitu Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Amplitudo gelombangnya 2A cos Kx. Letak perut sama dengan setengah lambda N. Letak simpul sama dengan 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1. Gelombang stasioner ujung terikat. Ini mempunyai pengembalikan fase yang besarnya setengah pi, sehingga beda fasenya berubah menjadi delta theta sama dengan setengah pi. Persamaan gelombangnya yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Amplitudo gelombangnya yaitu 2A sin Kx. Letak perut sama dengan 1/4 lambda dalam kurung 2N plus 1 dan letak simpulnya sama dengan setengah lambda N. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Vina. Terima kasih, Mbak Nanda. Berikut adalah variabel dari gelombang. Yang pertama ada variabel terikat, yaitu tiang atau paralon dan kawat. Untuk variabel kontrolnya, waktu selama 1 menit yang ada pada gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat. Yang ketiga variabel bebas, panjang tali temali dan tinggi tangan saat mengayunkan tali. Alat dan bahan. Yang pertama, tiang atau paralon. Kedua, tali temali. Ketiga, stopwatch. Keempat, alat tulis. Yang kelima, meteran. Dan keenam, kawat. Cara kerja.
Cara kerja gelombang berjalan yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, ukur tali sepanjang 2,5 meter. Ketiga, ikatkan tali sepanjang 2,5 meter pada tiang atau paralon dengan kencang. Yang keempat, gerakan tali ke atas dan ke bawah dengan tinggi tangan saat mengayunkan tali tersebut sebesar 0,5 meter dan 1 meter. Yang kelima, amatilah gerakan tali tersebut dan catat hasil pengamatan. Yang keenam, ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali sebesar 5 meter. Yang berikutnya akan dibacakan oleh Duta. Baik, terima kasih. Gelombang stasioner ujung bebas. Yang pertama, cara kerjanya siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian ada ukur tali sepanjang 2,5 meter. Kemudian buatlah lingkaran menggunakan kawat yang besar. Diameternya ini ya lebih besar daripada tiang maupun paralonnya ya. Selanjutnya ikatkan tali pada kawat yang sudah dibuat ini. Jadi ikatannya yang kuat ya. Selanjutnya ada masukkan kawat pada tiang atau paralon. Kemudian digetarkan tali dengan tangan yang tinggi ayunannya sebesar 0,5 meter ya, berarti sekitar 50 cm dan 1 meter hingga membentuk gelombang selama 1 menit. Amati getaran pada tali dan catat hasil pengamatannya. Setelah itu ulangi langkah dari 2 sampai 6 untuk panjang tali yang besarnya 5 meter ya, berarti tinggi agak tinggi ini. Ya, lanjut, Mbak. Ya, untuk gelombang stasioner ujung terikat, yang pertama ini siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti yang tadi ya telah disampaikan. Kemudian ukur talinya 2,5 meter. Seperti yang tadinya, ikatkan tali tersebut pada tiang atau paralon dengan kencang. Kemudian ini getarkan talinya ya hingga membentuk gelombang selama 1 menit dengan tinggi tangan saat mengayunkan tali sebesar 0,5 dan 1 meter. Sama, amati getaran tali dan catat hasilnya. Kemudian ulangi langkah 2-5 ya untuk tali yang panjangnya 5 meter. Jadi percobaannya ini 2 kali, yaitu yang 2,5 dan 5 meter begitu. Ya, Mbak. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah katanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.